الدين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Al-ayat. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang sangat saya hormat, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ketua DKM yaitu Bapak Haji Burhanuddin sekeluarga. Mudah-mudahan semuanya selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para guru, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus para pengurus masjid semuanya, mudah-mudahan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah, seluruh lingkungan masjid dan muslimin muslimat dijaga dan dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai wabah, dari berbagai musibah, dari berbagai fitnah. Ini yang disebut fitnah, ini yang disebut musibah. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita semua sadar dan kita tidak begitu kaget karena udah 1400 tahun kita diinformasikan oleh Nabi, saya tijamanun ala ummati fitnatun kakit atil lail minad dolam, bakal datang fitnah kepada umatku, banyaknya fitnah itu seperti gelapnya malam. Nah ini udah terjadi, udah semuanya menyaksikan, tapi bukan hal sebentar. Membuktikan hadis itu ribuan tahun, 1400 tahun baru terjadi. Ini pun belum secara utuh, tapi hampir mendekati terhadap hadis itu. Terus gimana sikap kita? Ya tinggal imani, tinggal percaya, tinggal menambahkan keyakinan bahwa Allah menciptakan kita, hidup dan mati ini adalah cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan Allah menciptakan mati. Ini Allah akan menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Situasi dan kondisi kayak apapun, tetap yang ditilai oleh Allah amalnya. Siapa yang terbaik? Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, di ayat yang lain ada lagi, walanabluwannakum minal khaufi wal ju'. Aku akan uji, aku akan coba kalian dengan penuh rasa takut. Khauf. Siapa sekarang yang gak takut? Saya takut, Bapak takut, semuanya pun takut. Tapi ingat, jangan berlebihan takutnya. Awas. Takut ini manusiawi. Nabi Musa pun ada rasa takut. Nabi Ibrahim pun ada rasa takut. Manusiawinya muncul. Kita pun sama, ada rasa takut. Tapi takut itu jangan berlebihan. Ingat dalam ajaran, Allah akan menguji dengan rasa takut. Minal khauf. Berarti tahap awalnya takut. Ujung ayat, kelanjutan ayat apa? Minal khaufi wal ju'. Apa arti ju'? Lapar. Berarti ini belum meningkat ke lapar. Kalau udah bergeser ke ayat ini, baru takut. Tapi dari takut itu akan menimbulkan kelaparan. Ayo, yang dagang di stop, yang apa di stop, ya. Dagang kopi harus online, nanti udah nyampe udah dingin, udah marah yang pesennya. Ayo, bikin ribut. Kenapa? Pesen kopi panas, datang kopi dingin. Padahal yang lagi dibikin mah panas. Begitu nyampe, dingin. Siapa yang salah?
bukan yang mesen, bukan yang dipesen. Yang salah yang bikin aturan. Ya kalau mesen benda pakaian mah nggak ada basinya. Kalau kopi di onlinein kira-kira basi nggak, dingin nggak? Maka ini siap. Tapi yang harus kita dipertahankan iman. Ini bakal terjadi. Khauf udah terjadi. Juk bakal terjadi. Apalagi kalau sekarang ngelihat gelagatnya. Dibatasi. Kata orang kampung mah, lah gua disuruh modar di rumah dewekan, kemana-mana nggak boleh, ya? Dagang nggak boleh apa. Tapi kan bukan itu maksudnya. Cuma kalau orang kampung kan asal bunyi ngomongnya, ya. Kalau orang kampung asal bunyi ngomongnya, ya. Bukan. Tapi ini udah nggak perlu nyalahin siapapun. Memang ini udah cobaan dari Allah loh. Sambungkan lagi ke ayat. Apa tuh? Siapa yang tidak mau ngaji, siapa yang tidak peduli ke agama, siapa yang tidak peduli ke ulama, siapa yang melarikan diri dari ahli fikih, dari ahli tafsir, yusallitullahu sultanan dolima. Allah akan memberi pemimpin yang dolim. Ada bukti? Nah, ini 1400 lebih, 1400 tahun itu hadis bunyinya. Sekarang coba, salah siapa? Salah kita. Apa yang salahnya? Kita tidak menggunakan agama, tidak mengikuti agama, kita tidak mengikuti pedoman. Apa orang ngomongnya apa zaman dulu? Jangan milih lurah ono, itu lurah itu kurang bagus dalam ibadahnya. Tuh pilih mah calon lurah yang ini nih, agamanya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, takut halal, takut haram, takut dosa. Apa jawabnya? Emang milih lurah, milih agama. Pilihan lurah itu bukan milih agama, cuma milih pemimpin desa kok. Itu berarti nggak mau pakai apa? Tuh akibatnya. Coba lirik, tafakur, renungi, lirik ke masa belakang. Ini yang dibuktikan oleh Allah. Ya, dibuktikan oleh Allah. Terus bagaimana kita? Istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Jangan merasa kita, saya mah enggak berdosa, saya mah enggak bersalah. Mana ada manusia enggak bersalah? Yang tidak bersalah pun yang membiarkan kesalahan itu salah. Kita ini tidak berdosa, tapi membiarkan orang yang berdosa. Termasuk dosa enggak? Idza dhaharal bid'a wa saqatal alim fa alailanatullah. Di mana muncul kesalahan, muncul kemungkaran, muncul kememparan dari agama, lalu orang alim diam karena takut enggak dipakai, takut tidak diundang, takut tidak diberi kedudukan, fa alailanatullah. Maka laknat yang paling pertama ke dia. Ayo. Makanya bapak-bapak jangan terlalu takut. Tapi kalau ada rasa takut mah wajar. Wajar manusia. Saya juga takut. Takut dengan COVID, takut saya. Tapi tidak terlalu takut. Lah, takut yang menciptakan COVID siapa? Allah. Yang menciptakan penyakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Kenapa lebih takut sama COVID daripada Allah? Kan saya udah bilang, sering diomongin di mana-mana. Allah pertama ciptakan malaikat Jibril. Sini Jibril. Ambil tuh tanah segumpal. Ambil tanah. Begitu kop tanah dipegang sama Jibril, itu tanah nggak tahan. Teriak tanah. Ampun, lepasin saya nggak sanggup, saya nggak kuat dipegang. Dilepas sama Jibril. Ngadep ke Allah. Ya Allah, saya nggak tega megang tanah teriak, ngejerit, kesakitan. Oh ya udah, berarti kamu makhluk yang suka memberikan kasih sayang, tukang membagikan rahmat. Jibril tukang apa?
ngebagiin rahmat. Tukang ngawur rahmat, tukang nyebar rahmat. Panggil lagi Israel. Israel sini. Ambil tuh tanah yang gumpalan itu. Bawa ke hadapan. Cuk. Gep. Teriak tuh siapa? Tanah. Gak kuat. Gak tahan. Panas dipegang Israel. Tolong lepasin saya. Oh, saya tuh bukan gak kasihan ke kamu. Tapi kan saya diperintah Allah. Saya tuh sebenarnya gak mau berbuat begitu. Tapi kata atasan saya bagaimana? Ya, coba. Itu Israel salah gak? Enggak. Yang ngurus siapa? Allah. Dibawa, dipaksa, ada apa? Ya Allah, ini. Oh, kamu makhluk yang sangat sadis. Maka aku jadikan kamu tukang mencabut nyawa. Perempuan bisa jadi janda. Anak bisa jadi yatim. Laki-laki bisa jadi duda. Karena di siapa? Dicabut sama Israel. Teriak Israel. Ya, kalau tahu begitu mah, ampun saya nggak sanggup di tukang nyabut nyawa. Nggak sanggup saya jadi tukang nyabut nyawa. Nanti seluruh makhluk akan mencaci maki saya. Kata Allah, kalau kamu nurut kepadaku, kalau kamu percaya kepadaku, aku akan nolong kamu. Aku akan nolong kamu. Nanti aku akan jadikan asbab kematian. Sampai orang lupa tidak akan menyebut-nyebut kamu. Coba. Udah beberapa ratus tahun, beribuan tahun, musibah kematian beda-beda kan. Ada yang tabrakan, ada yang kesetrum, ada yang tenggelam, ada yang longsor, ada yang tsunami, 130.000 yang mati. Tsunami. Ya. Itu asbab. Tetap pakai kata Israel. Sekarang 2020, 2021 asbabnya COVID. Orang yang mati asbabnya apa? COVID. Keseleo pun disebut apa? Sakit udah 7 tahun disebut apa? Israel disebut gak? Israel sebut gak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak anu telah meninggal. Kenapa? Dia diabetes. Asbabnya kan Israel nggak disebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu anu telah meninggal kecelakaan. Asbabnya kecelakaan. Israel disebut nggak? Udah jelas-jelas yang ngebetot nyawa itu siapa? Israel yang nyabut nyawa itu siapa? Tapi karena Israel taat tumut kepada Allah, Allah nolong Israel. Nabi Ibrahim. Siapa yang diberi cobaan sefahit Nabi Ibrahim? Gak ada. Berpuluh-puluh tahun gak punya anak dari istri yang pertama. Nikah lagi ke istri yang kedua baru punya anak Nabi Ismail. Anak lagi lucu-lucunya disuruh dipotong. Coba. Kita mah banyak, naudzubillah. Mungkin yang lain bisa murtad, bisa pindah agama supaya anak selamat. Tapi Nabi Ibrahim, aku tetap harus melaksanakan perintah Allah. Aku harus memotong Ismail. Tapi ini mimpi, ini perintahan melalui mimpi. Benar apa salah? Apa setan, apa Allah? Berturut-turut 3 malam mimpi dari Allah. Yang ketiga malamnya Allah negaskan, ya Ibrahim, binadrika. Ibrahim, tepati janjimu. Tepati janjimu. Kamu dulu pernah janji. Kamu lagi kaya, lagi jaya, dan lagi belum punya anak. Selalu kamu kurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu Nabi Ibrahim. Nabi, ada yang terkenal kaya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim itu kekayaannya pun banyak. Tapi tiap kurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Kenapa beda-beda? Kalau 1000 ekor sapi, atas kambing, ya hampir mirip ke
100 ekor atau 300 ekor sapi. Tapi kalau 100 ekor onta sama dengan 300 ekor sapi. Karena onta lebih mahal daripada apa? Sapi. Sapi lebih mahal dari apa? Dari kambing. Tetangganya, ya tetangga tuh namanya gitu. Ada yang seneng ngelihat tetangga banyak sodakoh, ada yang juga diri, iri, dengki. Berbuat nggak bisa, tapi orang berbuat kebaikan syirik. Ibrahim, lama-lama bandamu habis loh dipakai kurban sampai segitu. Kamu tuh tiap tahun begitu kurban ya. Nabi Ibrahim nggak gentar, malah senyum. Ya. Jangankan harta benda, aku nih udah rumah tangga berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Kapan-kapan aku punya anak, lalu Allah suruh potong, saya akan potong. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lupa tuh. Udah punya anak, udah lagi lucu-lucunya. Siapa? Nabi Ismail. Nah Ismail. Itu perang batin Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Begitu ada perintahan, bangun. Dipandang Nabi Ismail lagi dipeluk sama mamahnya, Siti Sarah. Ya Allah, tuh anak lagi lucu-lucunya. Aku berpuluh-puluh tahun pengen punya anak. Udah punya kok malah harus diapa? Dipotong. Nungguin Ismail bangun sama istrinya. Begitu bangunnya, bangun Nabi Ibrahim nanya, ya bunaya ini arafil mana antadbah. Nah, mama mimpi diperintah oleh Allah suruh nyot motong kamu. Pandur madaka. Coba pikir sama kamu, nerima atau nolak. Kalau anak kita gimana? Dan sebelum gue bapak dulu potong. Anak sekarang kan pulang aja kadang-kadang ya. Ke orang tua songong kadang-kadang. Ya. Nah, belum saya bapak dulu. Cacak-cacak sama bapak sama emak suruh nikah aja, kalau nggak cocok sama emak aja kawin aja. Kan begitu ya. Padahal emak niatnya apa? Tapi Nabi Ismail enggak. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya Abib, ya Abib matuk maruna satajidunin insya Allah minas sabirin. Bapak, kalau memang ini perintah Allah, jalankan Pak. Bapak bakal menemukan saya dalam keadaan sobar. Saya tidak akan marah, tidak akan kecewa. Ridho, saya akan sobar. Nabi Ibrahim bangganya. Nangis itu bukan karena mau dipotong anaknya. Tapi Nabi Ibrahim nangis itu kenceng. Saking gembiranya punya anak soleh sama iman kepada Allah. Tapi hati mah berat. Jangan banyak anak atuh. Darah dagingnya suruh diapain? Suruh dipotong. Begitu Nabi Ibrahim gendong dibawa ke Jabal Kurban Mina. Kalau dulu kan ibadah haji itu kemana dulu? Ke Mina dulu. Tapi boleh langsung ke Arafah, boleh langsung ke Mina dulu. Begitu sampai ke Mina, Jabal Kurban, Nabi Ibrahim naro Ismail dari gendongan. Begitu naro, duduk, Iblis datang. Ibrahim, kamu itu gak salah punya Tuhan begitu. Kamu tuh udah berpuluh-puluh tahun lo pengen punya anak. Kok baru punya anak suruh dipotong? Tega emen Tuhan kamu. Jadi kalau bapak terpengaruh kan digituin. Iya ya, kan balik ya. Kalau gitu apa? Iya ya, oh Tuhan tega emen gitu. Tapi Nabi Ibrahim karena udah kuat imannya, udah tebel keimanannya, ambil batu kerikil, setan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu yang disebut apa? Jumroh. Jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqab. Ismail naik. Ayah, tolong ya, teman-teman aku jangan ada di depan rumah ibu. Nanti ibu makin sedih ingat aku karena teman aku ada di depan rumah. Ya. Ayah, tolong ya, baju dibuka takut darah nyepret ke baju.
Makanya orang tua dulu mah kalau motong kurban, motong akikah ditutupi nama daun talas tuh lehernya supaya darah nggak cepetan. Itu teh di samping adat teh ada manfaat. Ya kata Nabi Ibrahim, apalagi kata Nabi Ibrahim lagi bengong ngeluarin pisau, malaikat Jibril takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril takjub, bangga, kagum kepada hamba Allah yang mau motong anaknya karena diperintah siapa? Itu takdir malaikat. Sama Nabi Ibrahim dijawab, La ilaha illallah Allahu Akbar. Dijawab Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi takbir itu dari 3 makhluk. Dari Jibril, dari Ibrahim, dari Ismail. Ambil pisau, tempelin ke leher, ditarik, gak mempan. Itu pisaunya, goloknya dibacokin ke batu belah dua. Langsung Jibril di atas bawa apa? Gibas. Apa itu gunanya? Badal. Geganti Ismail. Yang harus disembelih itu bukan Ismail tapi hewan. Minad do'ni dzulkarnain amlahain, dari domba gibas yang dari surga, tanduknya yang megah. Padahal tanduknya enggak dimakan, tapi ini aksesoris yang menjadi gagah. Itu kalau aslinya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lebih afdol satu hewan satu orang. Tapi imam yang lain dan akal kita pun nerima, walaupun sapi tidak begitu afdol tapi lebih memuaskan orang, dagingnya lebih banyak. Kambing 7, sapi 1, masih banyakkan daging mana? Sapi. Dan apalagi sekarang alasan semua nggak makan kambing kolesterol. Tapi udah dipotong mah habis-habis juga. Habis-habis. Jadi ini loh, dalam agama tuh nggak ada yang disudutkan. Mau kambing monggo, mau sapi monggo, tidak menyalahi agama. Cuman kalau mencari yang afdol monggo. Agama mempersilahkan. Ini madhab ini madhab ini. Silakan. Dan yang nyampe ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang nyampe mah ketakwaannya. Tuh Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, enggak jadi motong anaknya, diganti sama apa? Sama gibas. Subhanallah. Cuman dalam ilmu fikih yang boleh dibagi kurban apa? Sapi, kerbau ada nggak di Qurannya? Kerbau tuh nggak ada di Qurannya, tapi kok boleh? Itu kias ke sapi. Nggak jauh beda antara kerbau dengan apa? Dengan sapi. Maka sama. Dan yang aslinya ada di Quran mah onta dan apa? Sapi. Yang ada di Quran, kalau kerbau nggak ada di Qurannya. Tapi kok kerbau itu termasuk binatang sederajat dengan sapi. Karena dikiaskan. Kambing, do'en itu domba. Kuda enggak. Kuda malah lidabi walakinalil rukub. Kuda itu bukan untuk disembelih, tapi untuk dipakai kendaraan. Maka Imam Malik mah enggak mau melarang motong apa? Motong kuda. Tapi kalau madhab yang lain daripada mubadir kok halal, silakan aja makan. Tuh. Terus di Quran apalagi? Onta. Binatang yang paling nurut,
binatang yang paling mengerti dan binatang yang kuat fisiknya. Enggak minum 2 bulan kuat. Sapi kuat gak 2 bulan gak minum? Padahal kan ada pundakan juga. Kalau onta kan di sini ada apa aja? Ada pundakannya, punduknya. Ini tabungan air di sini. Jadi 2 bulan gak minum kuat dia. Dan matanya kalau malam bisa ngelihat jelas. Sering sahabat Nabi berperjalanan di malam hari pakai onta. Sahabat mah gak ngelihat mana yang diinjak. Onta mah bisa ngelihat apa yang diinjak. Itu keistimewaan onta. Makanya al-mu'min kal zamanil angqad. Mukmin itu taat dan turutnya harus bagaikan onta. Udah. Sami'na wa ato. Sami'na wa ato. Nah, ini sekarang kita dekatkan diri kepada Allah. Relakan, ridhokan aturan kita kepada aturan Allah supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan sampai kita semua ini mati su'ul khotimah. Mati apa? Su'ul khotimah. Ini hati-hati nih. Sekarang ngeri keadaan sekarang. Saya ngerenungin nih. Musibah yang begitu besar COVID ini musibah, ini fitnah. Orang sekarat, apa kata Nabi teh gini kalau lagi sekarat. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarkan orang yang lagi sekarat ngucap apa? La ilaha Coba kalau udah diisolasi, kalau udah di karantina, boleh nggak diajarin begitu? Ya, boleh nggak? Dilarang. Nggak boleh dijenguk, nggak boleh tengok, apalagi di temen. Ini siapa yang salah? Musibah. Dan tadi nih dari pohon, dari muaranya begitu tadi. Yang jelas salah kita sendiri. Dulunya apa? Allah. Terus lagi. Lakinu mawatakum biqauli la ilaha illallah. Iqra'u suratu Yasin indal mayitikum. Bacakan surat Yasin di depan mayat kali. Kalau udah divonis COVID, ke rumah pun kagak. Langsung ke mana? Ke kuburan. Sedikit syariat Islam ini diperhatikan. Wah, tahliah dibatasi. Apalagi sekarang ada acara apa? Gak boleh kumpul-kumpul di masjid. Padahal masjid itu tempat paling disebutnya Baitullah. Masjidnya apa? Baitullah, rumahnya Allah. Bagi yang percaya. Kalau yang nggak percaya, ini yang digunakan akal. Saya mau nanya, lamaan mana rapat daripada sholat? Ayo, lamaan mana tahlil sama yang sholat? Lamaan tahlil kan? Sebelum tahlil ngerokok dulu. Udah mau dimulai ada sambutan. Udah mulai beres sambutan ada tahlil, tahmid, tasbih, yasin. Doa, udah beres ngedoa, ngerokok lagi. Ada jajabur, itu sejam ada tahlil. Kenapa tidak ada larangan? Tahlil tidak boleh. Yang tidak boleh ngaji. Di situ ada apa ini? Kita harus ada giroh, harus ada tanda tanya. Sebab kita dipunya akal pikiran. Bagi orang yang memiliki keimanan harus khawatir, harus memikirkan, ya Allah, bagaimana nasib agama kita nanti. Jangan-jangan kita ini dijauhkan, dipisahkan dari agama. Kalau kita mati tidak membawa iman dan Islam yang dikandung dalam agama, su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Hati-hati Pak. Hati-hati. Kita harus banyak istighfar, harus banyak mendekatkan diri sebisa kita.
Tidak boleh kumpul-kumpul di rumah, jadi istighbar. Dimanapun kita istighbar di dalam hati, menyadari dan mengakui kita banyak dosa. Allahu Akbar ya Karim. Kalau Bapak insya Allah semuanya keimanannya ada. Karena pernah ngaji. Ini nih besok anak cucu kita ini akan terisi enggak keimanannya? Akan terisi enggak? Kalau udah mulai dijauhkan dari agama. Sekolah aja daring, tahu-tahu mah pelulusan gitu. Belajarnya mah enggak tahu. Begitu kan? Allahu Akbar. Siapa yang salah? Ini musibah. Yaitu tadi. Walanabluwannakum minal khauf. Penuh rasa takut. Dan menurut dokter juga, kalau takut itu mengakibatkan turun imun. Daya tubuh, kekuatan tubuh turun. Tidak stabil. Nah, Bapak kalau ada rasa pikiran terus, innalillahi terjaga. Innalillahi, jangan-jangan besok saya. Tiap malam gak bisa tidur. Kira-kira sehat atau sakit? Sakit. Merungkut, mati ketakutan. Ingat, mati itu udah ada guratannya. Mati dengan anu. Makanya kenapa bayi baru lahir nangis? Perawat, oi. Kenapa? Perawat, ada nggak? Ada nggak bayi yang perawat ketawa? Ada nggak? Nggak ada. Kalau menurut akal harusnya ketawa. Dari tempat gelap, dari tempat sempit, kok ke tempat luar terang. Harusnya ketawa, kok malah nangis? Karena akan memikul beban. Matinya kamu dengan sebab anu. Hidup kamu bakal anu. Perjalanan kamu bakal kayak anu. Ayo. Coba. Bapak udah lebih tua dari saya. Pernah gak nemukan bayi lahir ketawa, ngakak? Gak ada. Semuanya apa? Nangis. Kenapa? Itu yang ditanya. Kalau yang gak ditanya kan emaknya, engkongnya, pak D-nya, pak Le-nya ketawa. Cucuku, keponakanku. Kenapa? Karena gak tahu itu anak dibawa bicara apa. Kok sampai nangis? Allah. Kebalikannya. Bayi lahir, bayi meninggal. Itu langsung begitu. Meninggal dikubur, disambut, dimomong sama Nabi Ibrahim. Emaknya, bapaknya, saudaranya nangis menjerit-jerit karena ngelihat anaknya meninggal. Padahal anaknya mah senang dengan Nabi Ibrahim. Kita mah nggak tahu, nggak ngelihat. Tuh bapak-bapak, hati-hati kekuatan iman sekarang dicoba. Keyakinan kita harus dipertahankan. Kan kita dari dulu minta doa teh. Allahumma inna nas'aluka bi husnil. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan husnul wa na'udzubika min su'il. Ya Allah, kami mohon dilindungi jangan sampai kami mati su'ul khotimah. Kira-kira kalau kita mati berhenti ibadah apa itu namanya? Kalau kita mati lagi ibadah apa namanya itu? Silahkan berpikir. Tapi kalau nggak mampu, nggak bisa, memang benar-benar darurat, di rumah pun bisa ibadah. Dimanapun bisa ibadah. Cuman yang dipesankan jangan sampai mati tidak membawa iman. Malah mati karena terlalu ketakutan. Allahu Akbar ya Karim. Ya, mudah-mudahan semua jamaah dikurangi rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga jamaah, lingkungan jamaah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok Bapak yang oleh Allah diberi kemampuan rezeki untuk kurban. Ingat ada hadisnya. Al-a'malul munziyah hiya al-udhiyah.
Ingat kata Nabi, amal yang bisa menjadi tolak bala, amal yang bisa menjadi penyelamat, diantaranya penyembelihan hewan udhiyah. Niatkan dalam hati, ya Allah saya kurban, mudah-mudahan saya, keluarga saya, lingkungan saya diselamatkan dengan asbab kurban. Boleh begitu? Boleh. Sebab ada juklak hadisnya. Ala al-a'malul munjiyah hiya al-udhiyah. Dan mudah-mudahan jamaah kita, saya kenal baik almarhum almaghfurlah Bapak Ali Mardi. Beliau itu orang soleh, ahli ibadah. Mudah-mudahan dijadikan orang husnul khotimah. Tadi disolatin, alhamdulillah. Yang nyolatin banyak, walaupun sholat goib sama aja nyampe insya Allah pahalanya, ya. Mudah-mudahan keluarganya pun diberi kesabaran, keluarganya diberi ketabahan, ya. Dan hakikatnya mah tetap Allah yang menentukan, hakikatnya tetap Ijrail yang mencabut nyawa. Mudah-mudahan gitu. Tapi kita sadar kita ini pun bakal mati. Bakal apa? Bakal mati. Cuman tetap minta kita supaya mati husnul khotimah. Allahumma ja'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi almarhum Bapak Ali Mawardi ghafara dunubahu wa wasi qabrahu wa nabir qabrahu waj'al khadata minal zinan wala taj'al hubrata minan niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kita doakan orang tua kita masing-masing, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang masih hidup mudah-mudahan ditambah-tambahkan taufik hidayahnya. Orang tua yang sudah meninggal mudah-mudahan dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi. Sebutin namanya masing-masing. Almarhum Haji Baruk Banus, almarhum Kiai Haji Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang udah menduli kita, baik yang udah lama maupun yang baru, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Qulhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afwa wal afiyata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.